Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Jadi, kenapa kita membahas Shiratal Mustaqim? Setidaknya di saat umat hari ini terpecah belah, kita punya pegangan hidup, punya pendirian, sehingga kita mampu membedakan jalan yang lurus dan jalan kesesatan. Kita berada dalam fitnah terbesar sepanjang sejarah umat atau agama Islam, yaitu perpecahan di mana antara jalan yang lurus dan jalan kesesat pun sulit dibedakan. Hari ini 70-an golongan umat Islam terpecah dan semua mengaku yang paling benar. Mengaku pakai Quran dan mengaku pakai sunnah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim harus bagaimana? Maka kita akan bahas sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad nomor 16.329. Rasulullah SAW bersabda, dua ahli kitab sebelum kalian telah terpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah ahli ahwa atau pengikut hawa nafsu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Riwayat ini banyak. Dari umat akan terpecah menjadi 73 golongan itu banyak yang meriwayatkan. Hadis sahih. Jadi ketika hari ini umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, setidaknya kita semakin yakin, semakin beriman kalau Rasulullah adalah utusan Allah. Poin pertama demikian. Kenapa? Seandainya umat hari ini tidak terpecah, berarti Rasulullah sabdanya enggak benar. Kalau hari ini benar, berarti memang ucapan Rasulullah adalah apa yang dia terima dari Allah. Maka sebelum kita membahas kenapa umat Islam terpecah, kita harus belajar kepada kaum Yahudi dan Nasrani, mengapa mereka terpecah belah dalam beragama. Ada yang tahu? Ketika kita membahas di bahasan khusus manusia menentang sang penciptanya ya, itu dibahas kenapa umat Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Jawabannya di Quran surat Al-A'raf 160 sampai 182. Itu dijelaskan komplit di sana. Kenapa umat Yahudi dan Nasrani terpecah belah? Ternyata karena mereka telah menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup mereka dalam beragama. Itu awal mula kenapa Yahudi dan Nasrani tersesat. Hingga umat Islam pun mengapa terjadi perpecahan. Nah, ketika kita membahas umat Islam terjadi perpecahan, kalau kita lihat hari ini, kenapa umat Islam terpecah? Ternyata umat Islam mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu diterangkan oleh Rasulullah. Apakah umat Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani cara dalam beribadahnya? Bukan. Landasan hidupnya, landasan dia dalam beragamanya. Yaitu apa? Ketika dunia sudah menjadi tujuan hidup dalam beragama, maka Allah cerai beraikan urusan agama mereka. Dan hari ini, kenapa umat Islam terpecah? Ternyata umat Islam lebih condong pada kehidupan dunia, perhiasan dunia. Itu yang menjadi sebab-sebab. Itu ada bahasan khusus di bab
Manusia menentang sang penciptanya. Kalau kita bahas itu panjang. Jadi itu sudah menjadi sunatullah. Umat ini terpecah. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim agar berusaha mencari jalan yang benar, mencari jalan yang lurus. Sebagaimana hadis Rasulullah, umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan, satu golongan yang akan selamat. Kira-kira kalau ada di depan kita ada 73 kendaraan yang akan menghantarkan kita ke tempat tujuan, mau ke Medan atau ke Arab Saudi. Contoh, seandainya kita diberitahu oleh Allah 72 semua mobil kendaraan tersebut akan dibinasakan. Ada yang tabrakan, masuk jurang, masuk laut. Kira-kira saudara setelah tahu ada 73 kendaraan tersebut, hanya satu kendaraan yang selamat, seberapa seriuskah saudara dalam mencari kebenaran tersebut? Ini menyangkut tentang surga dan neraka, hidup dan mati. Sedangkan kalau kita hanya ke tujuan suatu daerah di dunia ini, itu mungkin hanya risikonya antara hidup dan mati. Seberapa seriuskah saudara mencari kebenaran? Ataukah saudara biasa-biasa saja, menjalani rutinitas setiap hari, pagi bangun, terus sampai tidur lagi, terus seperti itu terus, apa enggak ada usaha? Yang benar seperti apa? Maka kita di sini akan membahas tentang hal itu, jalan yang lurus. Itu seperti apa? Intinya, sekuat apapun usaha manusia dalam mencari jalan yang lurus, akan kembali kepada Allah yang menentukan manusia berada di atas jalan yang lurus atau di atas kesesatan. Pada akhirnya seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang sekuat apapun kita ingin mendapat hidayah, mencari jalan yang lurus, kalau seandainya Allah tidak memberi petunjuk kepada kita, kira-kira kita dapat petunjuk enggak? Jadi Allah memberi petunjuk kepada manusia dan Allah menyesatkan manusia. Itu ada sebab-sebab yang menjadikan Allah mentakdirkan demikian. Kalau semua ditakdirkan, kamu takdirnya masuk neraka padahal belum beramal, ya Allah berbuat zalim dong. Maka ayat-ayat sebelum ayat 178 itu menjelaskan terang. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditunjukkan Allah kepada hambanya dari sebab-sebab amal perbuatan manusia tersebut. Begitupun jalan kesesatan, di mana Allah melimpahkan manusia kepada setan agar menyesatkannya dari sebab-sebab amal perbuatannya yang buruk. Kalau hari ini makan saudara dari sesuatu yang haram, bicara yang buruk, mendengar yang buruk, melihat yang buruk, beramal dengan amal perbuatan yang buruk, sekuat apapun saudara mencari kebenaran, yang datang pada saudara adalah setan. Kenapa? Kita bicara tentang sebab dan akibat. Dalam Quran surat Maryam ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Di sini Allah menerangkan bahwasanya kami, Allah, telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Permasalahannya, kafir itu adanya di mana? Apakah non-muslim? Jadi kalau merujuk pada makna kafir yang artinya adalah kufur atau ingkar, bahasa Indonesianya tidak taat. Jadi setiap ketidaktaatan atau setiap perbuatan dosa adalah perbuatan
kekafiran, sekecil apapun. Makanya setiap orang itu pasti memiliki perbuatan kekafiran atau memiliki dosa. Jadi nggak ada manusia yang maksum di dunia ini, terbebas dari dosa. Makanya di sini terangkan, jadi Allah akan mengutus setan-setan itu kepada orang yang tidak taat kepada Allah atau kepada orang yang berbuat dosa, untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh. Jadi gini, kalau saudara berbuat maksiat, kalau tidak segera ditutup dengan taubat, tidak mau kembali kepada Allah, maka setan masuk ke dalam hati saudara, setan masuk ke dalam pikiran saudara, membisikkan dalam otak saudara pikiran-pikiran jahat, membisikkan ke dalam hati saudara keinginan-keinginan duniawi, sehingga mendorong saudara untuk berbuat maksiat dengan sungguh. Kenapa? Ketika orang yang banyak berdosa itu sering dikuasai oleh setan, itu atas kehendak Allah. Maka caranya agar kita tidak dikuasai oleh setan, banyak-banyaklah beristighfar kita ketika kita melakukan dosa. Banyak-banyak kembali kepada Allah. Karena apa? Pada akhirnya hidayah itu di tangan Allah. Dari sebab-sebab amal perbuatan kita. Maka di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi setiap orang banyakkan berdoa pada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi di mana jalan yang lurus dan jalan yang sesat pun Allah yang menentukan, bukan manusia ataupun golongan. Karena pada akhirnya orang yang beramal soleh akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan orang yang sesat pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sesat. Dari sebab-sebab amaliyah setiap individu, saudara menanam kebaikan akan memetik kebaikan. Saudara menanam keburukan, saudara pun akan mendapat keburukan. Setiap orang disesatkan oleh Allah juga dari sebab-sebab amal buruknya, dari sebab-sebab dosa-dosanya, dan setiap orang kalau seandainya diberi hidayah itu pun dari sebab-sebab amal baiknya. Kebenaran tidak bisa dicari kecuali dengan Al-Quran. Jadi hari ini kita nggak bisa mengklaim sepihak. Ini yang paling benar. Ono yang paling benar. Itu yang paling benar. Si fulan yang paling benar, itu nggak bisa. Karena tolak ukur kebenaran itu Quran itu sendiri. Allah tolak ukur kebenaran. Itu firman-Nya, yaitu Al-Quran. Jadi jalan yang lurus adalah jalan di mana manusia mengamalkan Quran secara kafah, secara keseluruhan. Bukan hanya slogan, kafah. Tapi pada nyatanya, perintah Allah ayat-ayatnya diingkari. Jadi kafah dalam arti yang sebenarnya adalah mengamalkan Quran secara keseluruhan dengan caranya Rasul. Bukan mengamalkan sunnah, Quran sebagai dalilnya, bukan. Bicara tentang sunnah, itu bicara tentang di mana Rasulullah mengamalkan Quran pada saat setelah atau sesudah Al-Quran itu turun. Maka ketika kita berpegang teguh pada Quran, pasti kita akan mengamalkan sunnah. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah, belum tentu kita mengamalkan Quran. Pernah siapa yang dengar sebuah hadis, ketika di zaman Dajjal muncul fitnatul Dajjal, fitnah akhir zaman, kita disuruh baca surat apa? Surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Tahu nggak maknanya? Kenapa kok surat Al-Kahfi ayat 10 pertama? Di situ diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2-nya. Karena kita temanya hari ini bukan bahas ayat, maka kita bahas 1 sampai 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ini ada keterangan. Kalau saudara ingin selamat di akhir zaman ini, di saat umat terpecah belah, di saat fitnah Dajjal itu muncul, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya. Saudara pengen gak jalan lurus? Tidak ada kebenaran setelah Al-Quran itu sendiri. Sebagai bimbingan yang lurus. Jadi kalau saudara ingin terjamin kalau jalan yang saudara ikuti adalah jalan yang lurus, Quranlah jawabannya. Tapi bukan secara teori. Quran, tapi saudara tidak mau memakai ayat-ayat Quran. Saudara bijak kembali kepada Quran dan Sunnah. Begitu baca surat At-Takasur, saudara baca setiap sholat, saudara masih bermegah-megahan, saudara masih berlebih-lebihan. Bagaimana? Surat Hud 15 dan 16, saudara tidak memahami. Bagaimana? Saudara lebih mengikuti takwil manusia, walaupun takwil itu melemahkan ayat tersebut, walaupun takwil itu melemahkan surat tersebut. Jadi intinya, hanya orang yang terpilihlah yang menempuh jalan yang lurus. Maka di dalam Quran surat At-Takwir ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Bahkan saudara, saya, kita tidak bisa menempuh jalan yang lurus itu kalau belum dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya jalan yang lurus itu kehendak Allah, bukan masalah manusia yang menentukan. Kamu berada di atas jalan lurus, kamu sesat, kamu bid'ah, kamu kafir. Bukan masalah itu. Itu bahasa-bahasa Allah untuk manusia. Kita sesama manusia beramalah dengan sebaik-baiknya. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi seseorang dikeluarkan dari jalan gelap kepada jalan terang. Itu juga atas kehendak Allah dengan izin Allah. Jadi Quran itu sebagai barometer. Apakah kita berada di atas jalan lurus atau di atas jalan kesesatan? Itu kembali kepada Quran. Apakah kita sesuai dengan Quran atau kita bertentangan dengan Quran? Intinya kita nggak bisa mencari kebenaran kecuali dengan Al-Quran. Terus, tersesatnya manusia bukan karena salah tafsir Al-Quran, tetapi orang yang salah mentafsirkan Al-Quran pun pasti karena mengingkari ayat-ayat Allah. Itu permasalahannya, bukan masalah kalau ada orang melarang jangan baca Quran sendiri, jangan mempelajari Quran sendiri, itu salah sebenarnya. Masa iya Allah nggak bisa memberi petunjuk pada setiap orang? Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 45-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Kalau saudara tidak beriman pada kehidupan akhirat, iman itu apa? Yakin, percaya, dan taat. Walaupun saudara seorang muslim, saudara yakin pada akhirat, percaya terhadap akhirat, tapi tidak beramal dengan amalan akhirat, maka saudara mengingkari ayat-ayat iblis.
Percaya nggak sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Bahkan dia pernah disejajarkan dengan para. Tapi kenapa dia kafir? Karena tidak taat kepada Allah. Maka saudara, sebagai seorang muslim pun, kalau cuma yakin dan percaya pada Allah, apa bedanya jika saudara mengingkari ayat-ayat Allah? Apa bedanya saudara dengan iblis? Jadi ketika orang yang mengingkari kehidupan akhirat, Allah adakan dinding yang tertutup. Sehingga saudara yang membaca Quran sekalipun, paham bahasa Arab sekalipun, kalau sudah muatannya dunia, ketika membaca Quran, Allah adakan dinding yang tertutup sehingga telinga saudara tidak dapat mendengar, hati saudara tidak dapat memahami. Maka kita sebagai seorang muslim harus mentaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Allah itu sebagai skenario dan sebagai sutradara bagi manusia. Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang kafir. Orang yang beriman adalah orang yang memilih kehidupan akhirat. Maka baca Quran isinya akhirat semua isinya. Sedangkan orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Orang kafir, skenario dan sutradara atas izin Allah dilimpahkan kepada iblis. Sedangkan orang beriman, ketika dia benar-benar menjadi seorang muslim, maka skenario sutradaranya adalah Quran. Tahap demi tahap, step by step, kehidupan demi kehidupan dia jalani, pada akhirnya berkesesuaian semua dengan Quran. Sampai dengan kematian tiba, sampai dengan akhirat tiba, sampai dengan yaumul akhir, sampai dengan surga dan neraka, Quran benar-benar menjadi pedoman hidup bagi orang muslim. Di dunia ini juga sama. Jadi apa yang tersebut di dalam Al-Quran akan terbukti kebenarannya. Tahap demi tahap hingga Al-Quran menjadi skenario yang pasti akan terjadi bagi orang yang pasrahkan diri atau muslim dalam mentaati Allah, menghadapi takdir hingga amal perbuatannya, hidup dan matinya dalam rangka mengabdi kepada. Maka orang muslim sulit diramal karena Allah yang menjadi skenario hidupnya, Allah yang menjadi sutradara hidupnya. Maka kita udah berapa tahun kita jalan ini? Nanti akan ada bencana, nanti akan ada seperti ini, nanti akan seperti ini. Hadisnya kan jelas, ayatnya jelas. Maka begitu itu terjadi, bagi kita mah nggak kaget, nggak heran. Karena apa? Itu pasti akan terjadi karena Quran di dalam hadis juga emang seperti itu. Maka ke depan lagi akan seperti apa, buka Quran, buka hadis. Insya Allah Allah tunjukkan jalan yang lurus sehingga kita sebagai umat muslim benar-benar mengetahui, oh begini, kita diuji di dunia itu dalam menghadapi takdir, bukan merubah takdir. Quran itu udah jelas. Nanti setelah masuk kubur ada malaikat yang menanyakan, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Begitu hari kiamat, sebelum hari kiamat tiba, ada banyak kejadian-kejadian besar sampai dengan padang mahsyar. Kita bagi orang muslim setelah sering membaca Quran, itu benar-benar akan terjadi. Kalau orang kafir, wah setelah ini apa lagi yang terjadi? Setelah ini apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Sampai di dalam Quran dijelaskan, penghuni neraka berkata, penghuni surga berkata, itu komplit, begitu detail dijelaskan. Jadi bagi Allah kehidupan ini sampai dengan surga dan neraka, itu sudah selesai. Kita di dunia diuji dalam menghadapi takdir. Apakah kita menempati peran-peran yang Allah perankan, takdirkan, atau kita menempati peran-peran sebagai orang kafir yang kan pada akhirnya akan menjadi penghuni neraka. Maka ketiga saudara, semoga sih jangan sampai ada yang kafir ya. Ketiga saudara mengingkari ayat-ayat Allah,
skenario dan sutradaranya kehidupan saudara akan diserahkan kepada iblis. Jadi Allah melimpahkan jalan hidup atau skenario hidup manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah diserahkan kepada iblis, hingga apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi semua ada andil iblis dalam menentukan jalan hidup manusia, baik pengendalian pikiran, konflik, hingga peperangan. Itu mengapa hari ini banyak tukang ramal yang meramal kok benar. Karena apa? Ketika dunia ini, saat ini, manusianya kebanyakan mengingkari ayat-ayat Allah, yang jadi pemimpin di dunia ini adalah iblis. Yang mengendalikan kebanyakan manusia adalah iblis, yang mengendalikan segala macam konflik, perselisihan, perpecahan, bahkan peperangan adalah iblis. Seandainya manusia taat pada Allah, tidak akan terjadi huru-hara, bencana yang seperti hari ini terjadi. Maka saudara, kalau nggak percaya, datang ke tukang ramal, datang ke dukun. Kalau datang terus diramal, kamu akan begini, terus terjadi benar, berarti saudara masih bisa dikendalikan oleh iblis. Karena apa? Setiap orang yang mengingkari ayat-ayat Allah diserahkan kepemimpinannya kepada setan. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah pelindungnya orang-orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada orang yang tersesat dimanapun saudara berada, mau iman, mau kafir, segala macam. Kalau saudara benar-benar beramal dengan amalan yang baik, amalan yang soleh, mau di tengah hutan pun, mau di lingkungan seperti apapun, insya Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan seorang tersebut, dan pasti Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang dari ke tempat golongan yang sesat kepada golongan yang benar. Tapi kalau setan adalah pelindung-pelindungnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, yang mengeluarkan manusia dari cahaya pada maka jangan sampai ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah satu demi satu, dua demi dua, banyak-banyak, berucap dengan ucapan yang buruk, beramal dengan amalan yang buruk, yang akhirnya bukannya hidayah yang datang, kesesatan yang, karena saudara dilimpahkan kepada setan untuk mengelola hidup saudara, yang akhirnya kok sesuai semua ya, kayak gitu. Sudah coba kalau kita lahir, kan di sini dia ada di Jawa ya, ada istilahnya adat istiadat, betul nggak? Ada lahir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Orang lahir itu kan hari-harinya beda-beda kan? Itu karakternya beda. Ntar Senin Pon, Senin Wage, Senin Kliwon juga karakternya beda-beda. Kenapa kok ada kesamaan seperti itu? Itu jawabannya. Setan yang mendampingi saudara itu sudah diatur, direncanakan oleh iblis. Manusia lahir dengan berbagai karakter, dengan berbagai akhlak, tapi Rasulullah diutus membawa Quran untuk menyempurnakan karakter tersebut, untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Kalau saudara masih terpaku pada istilahnya hawa nafsu, saudara kan mudah sekali untuk diramal oleh mereka, oleh setan, oleh manusia atau segala macam. Perpecahan adalah bagian dari takdir Allah, di mana manusia dikelompokkan berdasarkan niat dan akhlaknya. Intinya seperti itu. Ada sebuah ayat yang menerangkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya.
Mereka menjaganya atas perintah Allah dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi intinya, setiap manusia, saudara yang beriman, orang kafir, muslim, non-muslim, setiap manusia di muka bumi, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Di depan, di belakang, di kanan, dan di... Maka ingat-ingatlah kalau saudara mau berbuat dosa. Malaikat itu bersama saudara, yang setiap hari itu mencatat amal perbuatan saudara. Dan amal perbuatan saudara dicatat semua, sekecil apapun kebaikan dicatat, sekecil apapun keburukan pun dicatat. Ini terjelas. Maka di sini terangkan, malaikat yang mencatat amal perbuatan dan mengawasi saudara, mengawasi manusia, itu setiap hari Kamis naik ke atas, dilaporkan amal perbuatan saudara, dihisap. Itu ada hadis-hadisnya kuat. Setelah naik ke atas, itu menjadi sebab, menjadi hisap saudara. Dirubah keadaan menjadi buruk menjadi baik, atau dari keadaan baik menjadi... Jadi intinya manusia itu hari ini semua di muka bumi sedang beramal, berbuat. Yang amal perbuatan itu menghasilkan berbagai karakter. Ada orang yang ikhlas, ada orang yang sabar, ada orang yang baik, ada orang yang suka bermaksiat, ada orang yang munafik, ada orang yang fasik, ada orang yang isinya kebencian, iri, dengki, serakah, pemarah, penendam, pezina, menipu, ria, dan sebagainya. Banyak kayak gini. Karakter-karakter ini menjadi hisab Allah, dihisab oleh Allah, menjadi sebab-sebab manusia dikelompokkan berdasarkan niat dan akhlaknya. Orang-orang ikhlas pasti kepengen berkumpul dengan orang-orang ikhlas. Orang yang baik pasti ngumpulnya dengan orang pendengki pasti kumpulnya dengan orang. Coba, ada nggak orang yang tiap hari isinya iri, dengki, benci, ngumpulnya sama orang ikhlas? Ada nggak? Sulit nyarinya. Orang ikhlas nggak mungkin mau bareng sama orang yang isinya dengki, benci. Jadi Allah memecah belah umat ini menjadi puluhan golongan itu dari sebab-sebab karakter manusia itu sendiri. Sampai di yaumul akhir, sampai surga dan neraka pun dikelompokkan berdasarkan amaliyahnya mereka di dunia. Surga saja ada seratusan tingkatan. Itu juga sesuai dengan kadar iman, sesuai dengan kadar akhlak, kadar amal. Jadi intinya, hidayah itu dari amal yang baik dan kesesatan itu dari amal yang buruk. Jadi kalau kita hari ini berada di atas golongan yang benar, itu juga atas kehendak Allah dari amal perbuatan kita. Kalau hari ini kita tersesat pun karena dari sebab-sebab amal perbuatan yang buruk. Jalan hidayah, jalan yang lurus itu semua atas kehendak Allah, di tangan Allah, di mana itu manusia nggak ada satupun yang diberi mandat menjadi panitia jalan lurus atau menjadi panitia surga dan neraka. Seorang nabi, seorang rasul pun tugasnya hanya menyampaikan, memberikan kabar gembira dan peringatan. Selebihnya tidak. Bukan sebagai pemelihara, bukan sebagai pelindung, itu bukan. Itu kembali ke Allah. Kita akan bahas tentang anggapan yang keliru tentang seseorang tersesat atau mendapatkan hidayah. Ini anggapan keliru. Kenapa? Hari ini banyak orang, mereka bilang apa? Tersesatnya manusia karena salah tafsir Quran. Tersesatnya manusia karena salah pilih guru atau salah pilih golongan. Pernah dengar nggak? Kita akan bahas. Tadi, kalau seandainya tersesatnya manusia karena salah tafsir Quran, memang Allah nggak bisa menghisap seseorang, amal perbuatan seorang yang banyak amal baiknya, banyak amal solehnya. Masa iya? Begitu dia membaca Quran disesatkan. Mungkin nggak?
Tapi kalau saudara bersikap buruk, beramal buruk, membaca Quran, ya pasti akhirnya setan yang membimbing. Jadi sesatnya manusia bukan karena salah tafsir Quran, tapi kalau orang yang mentafsirkan Quran salah, itu pasti karena perbuatan dosa atau karena keingkaran. Ketika orang yang beriman dengan orang yang kafir membaca Quran, kami adakan dinding, penutup, penyekat, sehingga orang yang kafir membaca, yang orang yang kafir di sini itu kafir yang seperti apa tadi yang kita bahas? Tidak taat. Quran bicara akhirat, semua ini masih bicaranya dunia. Amal ibadahnya hanya ditujukan untuk dunia. Yang akhirnya dia membaca Quran, ya isinya tentang keinginan. Jadi dia membaca Quran itu karena ada muatan. Akhirnya Allah mengadakan tutupan tersebut. Terus tersesatnya manusia karena salah pilih guru. Bukan masalah salah pilih guru. Kalau saudara berbuat buruk, beramal buruk, makan sesuatu yang haram, Allah pilihkan guru yang sesat. Jangan dibalik. Tapi kalau saudara beramal baik, beramal soleh, baik tutur katanya, baik penglihatannya, baik pendengarannya, gak mungkin Allah menyediakan amal perbuatan saudara sehingga saudara disesatkan oleh guru yang sesat. Gak mungkin. Jadi jangan sampai keliru. Terus salah pilih. Kalau saudara beramal buruk, beramal jelek, pastinya saudara akan dipilihkan golongan yang salah. Tadi katanya gitu. Allah pelindung orang-orang yang mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang. Orang kafir pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Seseorang keluar dari kesesatan, dari golongan yang sesat, atau seseorang keluar dari golongan yang jalan yang lurus, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Maka anggapan itu tuh sama dengan orang yang nggak percaya Allah itu, mengingkari ayat-ayat Allah. Kekeliruan yang kecil, tapi sebenarnya mereka adalah penentang ayat-ayat Allah. Seperti Yahudi dan Nasrani yang mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Hari ini berapa banyak orang yang mengatakan, jadilah pengikutku, kamu akan dapat petunjuk, dapat hidayah. Kalau enggak kamu sesat, kafir. Seakan-akan tolak ukur kebenaran adalah sebuah golongan. Kalau kita bahas tadi, manusia dikelompokkan berdasarkan akhlak, berdasarkan hisab. Kita akhirnya ngapa? Kita menyadari kalau itu pasti akan terjadi. Kita yang nggak bisa menyalahkan mereka. Karena apa? Allah yang menentukan kadar setiap masing-masing orang. Ada orang yang beriman butuh hitungan detik. Ada orang yang beriman butuh tahunan. Gak bisa dengan paksaan, dengan doktrin, dengan apapun itu. Jadi orang yang menganggap tersesat atau mendapat hidayahnya karena golongan ataupun guru, salah pilih guru, itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat. Coba Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak dan istri yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Ada jaminan nggak mereka masuk surga? Nggak ada jaminan. Seandainya bicara tentang guru, sebaik-baik guru ya Nabi dan Rasul. Nabi Nuh aja nggak bisa menjamin anak dan istrinya. Nabi Lut juga nggak bisa menjamin istrinya. Nabi Ibrahim nggak bisa menjamin orang tuanya. Bagaimana kita hari ini yang jauh dari zaman kenabian tersebut? Betapa banyak orang yang mempelajari Al-Quran yang tujuan awalnya ingin menyerang umat Islam, menyerang agama Islam, tetapi pada akhirnya ia menjadi seorang Muslim. Dan berapa banyak orang yang Muslim mempelajari Al-Quran tetapi pada akhirnya murtad dari agama Islam. Ini terbukti, coba di YouTube, banyak nih.
fenomena ini. Banyak orang yang tadi yang benci Islam, benci agama Islam. Dia pelajari Quran, begitu dipelajari tahu-tahu Allah memberikan hidayah dalam dadanya, akhirnya jadi pembela mati-matian agama Islam. Itu juga disebut oleh Rasulullah. Di akhir zaman ada orang yang membenci, memusuhi Islam, tapi dia pada akhirnya akan menjadi pembela agama Islam. Hari ini sudah terjadi. Nah, begitupun orang yang Muslim, ngaku Islam, pelajari Quran, tapi akhirnya dia malah murtad dari agama Islam. Kenapa? Ternyata yang menjadikan seseorang dapat hidayah atau disesatkan oleh Allah dari sebab-sebab amal perbuatan Saudara, hari ini kalau tidak mampu fokus dalam beramal, lebih mementingkan diri sendiri daripada agama, daripada Allah dan Rasulnya, bisa jadi saudara akan tergelincir. Jadi tersesatnya manusia bukan karena salah pilih guru ataupun salah pilih golongan. Kalau saja Allah mengutus seorang guru yang hak, pastilah Rasulullah orangnya. Tetapi berapa banyak umat yang menolaknya, bahkan iya Rasulullah terusir dari negeri kelahirannya. Kalau tadi tersesatnya manusia bukan karena salah tafsir Quran, karena apa? Nah, sekarang kebalikannya. Tersesatnya manusia bukan karena tidak bisa membaca dan bukan karena fasih dan tidak fasihnya membaca Al-Quran, atau bahkan bukan karena tidak bisa berbahasa. Hari ini itu dihubung kaitkan dengan hal-hal kayak gini. Maka kita akan angkat bahasan ini. Karena apa? Kalau manusia tersesat hanya karena tidak bisa baca dan tulis, tahu nggak umat Islam hari ini? Rasulullah SAW adalah orang yang umi, yang nggak bisa baca tulis. Paham nggak? Yang saudara ikut itu orang yang umi. Tapi hari ini banyak orang yang menggembor-gemborin masalah ini. Fasih dan tidak fasihnya dalam membaca. Padahal Nabi Musa alaihissalam pun diutus. Itu susah untuk mengungkapkan kata-kata hatinya. Itu disebut di dalam Quran. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi artinya apa? Seandainya Rasulullah bisa menulis dan bisa membaca, orang-orang kafir bilang apa? Itu Quran bikinanmu. Itu mengatakan itu. Ini kan jelas ayatnya. Ternyata dibalik tidak bisa baca dan tulisnya Rasulullah, atas qadarullah, atas takdir Allah, sehingga Allah mengungkapkan penjelasannya. Seandainya Rasulullah saat itu bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir akan mengingkari. Tapi hari ini banyak yang nggak percaya. Masa Rasulullah nggak bisa baca tulis? Itu nggak percaya Quran, berarti orang kayak gitu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, semua mungkin. Kun fayakun. Andai hanya orang yang bisa berbahasa Arab yang dijamin bisa memahami makna Al-Quran dan tidak akan tersesat, maka tentu tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab, di mana mereka adalah seorang bangsawan dan sastrawan. Bahkan Rasulullah tidak akan ada ujian yang berat karena orang Arab menerima semuanya. Mungkin seperti itu. Hari ini seakan-akan kalau kita bahas, kalau nggak fasih, kalau nggak bisa bahasa Arab, wah itu sesat. Emang Allah nggak mampu memberi petunjuk kepada orang yang buta huruf? Emang Allah nggak mampu memberi petunjuk kepada orang yang hina, yang dianggap manusia? Itu orang-orang yang meragukan kekuasaan Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaum, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.
Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Setiap rasul yang diutus pasti memakai bahasa kaum. Hari ini ada orang pewaris Nabi di Indonesia, tapi kalau ceramah pakai bahasa kaum lainnya. Kira-kira lucu nggak? Harusnya di Indonesia ceramah yang pakai bahasa Indonesia agar umat memahaminya. Seandainya kita ceramah di bangsa Arab, ngomongnya pakai Indonesia mulu, orang Arab gak bakalan paham. Terus di ayat yang lain, surat Fusilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul utusan Allah adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Allah memberikan statement, kalau seandainya Quran bukan pakai bahasa Arab, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, sedangkan Allah mengutus Rasul itu orang Arab. Maka lihat, perhatikan, setiap Rasul yang diutusnya di Mesir pakai bahasa Mesir. Orang Israel pakai bahasa Israel. Akhirnya hari ini fanatik terhadap satu bahasa, sampai-sampai ada orang bilang di akhirat pakai bahasa Arab. Kalau orang nggak pakai bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Itu aneh. Gimana? Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa untuk saling mengenal. Ini semua atas kehendak Allah. Kita hari ini terpecah belah atas kehendak Allah. Kita berbangsa-bangsa karena kehendak Allah. Kita berlainan bahasa atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Orang-orang seperti itu, itulah yang menumbuhkan rasis, menumbuhkan perselisihan, perpecahan, dan peperangan. Jadi intinya, mendapat hidayahnya manusia bukan karena tafsir yang benar, guru yang benar, ataupun golongan yang benar. Tetapi seseorang tersesat ataupun mendapatkan hidayah atas kehendak. Berapa banyak pengikut Nabi yang masuk neraka? Nabi Nuh punya anak dan istri juga masuk neraka. Nabi Lut juga sama. Jadi kita mengikuti orang benar nggak ada jaminan kita masuk surga. Begitu mengikuti golongan yang benar, tidak ada jaminan kita masuk surga. Kembali kepada hisab setiap amal perbuatan masing-masing manusia, masing-masing individu. Nggak ada jaminan. Kalau ada golongan yang menjamin umatnya, begitu kita masuk, kamu dijamin surga. Orang di luar golongan neraka semua. Itu udah pasti sesat. Maka kita bahas dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1773. Ini berkenaan dengan Khawarij. Tahu Khawarij? Keluar dari Islam atau jamaah. Kalau di sini keluar dari Islam diterangkan di sini. Orang Khawarij yang keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Ini Khawarij. Kita bahas. Ini dulu terjadi pada zaman sahabat Ali. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul suatu kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula salat kalian daripada salat mereka, juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujah, pedoman bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar Khawarij dari Islam sebagai anak panah meluncur dari busur. Keluar dari jamaah ya sama aja. Keluar dari jamaah ya keluar dari Islam. Ini orang kaum pada zaman sahabat Ali. Jadi kalau hari ini ada suatu kaum yang lebih menunjukkan
baiknya dalam bacaan, baiknya dalam sholat, baiknya dalam puasa. Kalau hari ini masih ada orang merasa benar, merasa takabur hanya karena bagusnya dalam membaca Quran, bagusnya dalam sholat, bagusnya dalam beribadah, itu pernah dialami oleh kaum Khawarij. Itu tidak menjamin kalau dia itu yang benar. Jadi baiknya bacaan dan baiknya dalam beribadah bukan tolak ukur kebenaran. Orang yang menganggap orang tersesat karena salah pilih guru, salah pilih golongan, ataupun mempelajari Al-Quran sendiri sama dengan tidak percaya dengan hukum keadilan Allah, tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi manusia kembali lagi pada hisab individu. Maka dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4, pemilik hari pembalasan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada pembalasan. Saudara beramal buruk pasti akan mendapatkan balasan yang buruk. Saudara beramal yang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Allah lah yang menghisab setiap amal perbuatan manusia, mendapat hidayahnya seseorang karena sebab-sebab amal baiknya, dan tersesatnya seseorang pun dari sebab-sebab amal buruknya. Maka hari ini berhati-hatilah dalam beramal. Karena setan tidak selalu memasuki seseorang dari pintu kemaksiatan. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, dalam sunannya nomor 2304, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha suci akan turun pada hambanya pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka dan setiap umat dalam kondisi berlutut. Kemudian orang pertama kali dipanggil adalah orang penghafal Quran yang terbunuh. Terus yang kedua terbunuh di jalan Allah, dan yang ketiga orang yang banyak harta. Ini akan dipanggil semua. Maka Allah berkata kepada sang qori, penghafal Quran, tidakkah kuajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Dia menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berkata lagi, apa yang kamu perbuat terhadap apa yang sudah kamu ketahui itu? Dia menjawab, menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Kata seorang hafiz. Maka Allah berkata, kamu telah berdusta. Dan para malaikat berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Kemudian Allah berkata kepadanya, justru kamu melakukan hal itu dengan maksud agar dikatakan si fulan adalah sang qori, dan hal itu telah kamu dapatkan padamu, julukan itu telah kamu dapatkan di dunia. Sang hafiz. Terus kedua, kemudian didatangkan orang yang mempunyai banyak harta. Allah berkata padanya, tidakkah sudah kulimpahkan harta kepadamu hingga kamu tidak membutuhkan siapapun? Orang itu menjawab, benar wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apa yang kamu kerjakan terhadap harta yang kuberikan padamu itu? Dia menjawab, saya menggunakannya untuk menyambung silaturahmi dan bersedekah. Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Kemudian Allah berkata, justru kamu melakukan itu dengan maksud agar dikatakan si fulan lelaki yang dermawan. Dan hal itu sudah dikatakan padamu, engkau telah disebut dermawan di dunia, dan pemberitaan bantuan sudah tersiar di berbagai media. Semua orang di dunia tahu kalau kamu adalah dermawan. Terus yang ketiga, kemudian didatangkan orang terbunuh di jalan Allah. Maka Allah berkata, dalam rangka apa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya diperintah berjihad di jalan engkau, maka saya berperang hingga terbunuh. Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata padanya, kamu telah berdusta. Allah berkata, justru kamu melakukan itu agar dikatakan padamu si fulan adalah pemberani, dan hal itu telah dikatakan kepadamu, manusia di dunia telah menyebutmu pahlawan. Terus kemudian Rasulullah SAW menepuk kedua lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, ketiga golongan itu adalah makhluk yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka pada hari kiamat. Seorang hafiz, seorang dermawan, dan mujahid. Ketika di dalam hatinya ada sedikit penyakit ria saja, api dinyalakan pertama kali untuk mereka. Jadi baiknya dalam ibadah,
bukan tolak ukur kebenaran seseorang dalam mencari jalan yang lurus. Jika hari ini engkau banyak beramal soleh, menjaga diri dari perbuatan dosa, lalu Allah mempertemukan engkau dengan sebuah golongan, insya Allah golongan itu adalah pilihan Allah untuk kita. Karena jalan yang lurus bukan jalan yang hanya tolak ukurnya baiknya dalam beribadah, tetapi jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang hamba kepada Allah dengan penuh kepasrahan diri dalam rangka mensucikan diri, mensucikan jiwa dengan amal perbuatan, amal ibadah yang Allah kehendaki hingga menumbuhkan kerendah hatian dan akhlak mulia. Jadi jalan yang lurus adalah jalan di mana manusia atau kita menghamba kepada Allah yang hasilnya adalah kesucian jiwa, kesucian diri atau akhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dengan diutusnya seorang Rasul untuk menyempurnakan. Kalau agama sudah bukan lagi sebagai alat untuk memperbaiki akhlak, maka agama tersebut sudah bid'ah dan menyimpang. Pesan-pesannya begini. Fokuslah dalam beramal karena Allah tidak akan menyia-nyiakanmu jika engkau mentaatinya. Maka di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Insya Allah, kalau seandainya golongan ini bukan golongan yang benar, kalau saudara berusaha menjadi orang yang benar, beramal yang benar, berucap yang benar, makan dari sesuatu yang halal, melihat yang benar, mendengarkan yang benar, beramal yang benar, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan saudara. Pasti Allah akan mempertemukan saudara dengan golongan yang lebih benar. Tapi kalau hari ini golongan ini adalah golongan yang benar, kalau saudara tidak mampu fokus dalam beramal baik, beramal soleh, saya yakin hari ini, lusa atau esok nanti, saudara pasti akan meninggalkan golongan ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kelak Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Quran surat Maryam ayat 96. Jadi perbanyak amal soleh. Kenapa? Allah murka jika kita menentang ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang kafir, tidak taat dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Di ayat yang lain, tetapi orang-orang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkannya ayat-ayat Allah, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Quran surat Al-Hajj ayat 51. Maka jangan terpengaruh. Sekalipun ribuan jutaan orang di luar mengatakan bermegah-megahan dalam ketaatan itu halal, itu dusta. Karena ketika kita bermegah-megahan dalam dunia saja, itu sudah tidak taat artinya. Itu dalam dunia. Maka jangan sampai ayat-ayat Quran ini menjadi lemah hanya karena tafsir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus dakwah. Kita membahas sedikit tentang dakwah. Kalau kita memang benar, insya Allah, Allah akan kuatkan, Allah akan tolong golongan ini. Dakwah itu karena masih adanya kemungkaran, kekafiran, dan kebid'ahan. Coba kalau manusia di dunia ini nggak ada kemungkaran, nggak ada kekafiran, nggak ada kebid'ahan, saudara ada kewajiban nggak berdakwah? Seandainya manusia di sini semua kayak malaikat, baik semua taat semua sama Allah, saudara ada perintah nggak untuk dakwah? Jadi kita berdakwah itu karena apa? Adanya kemungkaran, kekafiran, kesesatan, kezaliman, dan kebid'ahan. Dengan kalimat satu ini, dakwah itu sudah mewakili adanya penyimpangan. Jadi jangan sampai kita bilang bid'ah, kafir, sesat, zalim, jangan. Syirik, musyrik, enggak perlu. Kenapa? Dengan kata dakwah itu mewakili kalimat tersebut. Bedakan antara kita, engkau berkhutbah, berdakwah kepada kelompok ini,
dan kepada orang di luar kelompok. Rasulullah menyampaikan bid'ah itu karena kepada kaum muslim itu sendiri, bukan pada non-muslim. Tapi hari ini banyak orang dakwah di depan umum, di YouTube segala macam, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Nggak terima dengan kezoliman orang. Berdakwah dengan menunjukkan jalan yang lurus dan ajaklah manusia berbuat baik hingga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ajak mereka berbuat baik. Maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak." Terus ayat yang lain, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk-buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita hari ini berdakwah dengan akhlak, bukan dengan takabur, dengan kerendah hatian, dengan argumen yang sebaik-baiknya, dengan kalimat yang sebaik-baiknya. Tidak ada paksaan dalam beragama, adanya perpecahan atas kehendak Allah. Maka kita bahas tadi, umat Islam terpecah belah itu juga takdir Allah. Kita nggak boleh menyalahkan umat yang bergolong-golong atau apapun itu. Menyalahkan golongan-golongan yang lain sama dengan menyalahkan Allah yang telah mentakdirkan umat saat ini seperti hari ini. Jadi kita nggak boleh menyalahkan mereka. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 diterangkan la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Jadi kita berdakwah, tugasnya hanya menyampaikan kepada umat, inilah jalan yang lurus. Mereka beriman atas kehendak Allah, mereka mengingkari juga atas kehendak. Jangan ada doktrin, paksaan dan sebagainya. Toleransi dalam beragama. Setiap golongan itu memiliki alim dan ulama. Jangan membid'ahkan, jangan mengkafirkan umat lainnya agar mereka sama sebagaimana golonganmu beribadah. Jadi artinya gimana? Kita cara ibadahnya itu seperti ini. Terus golongan lain beribadahnya beda. Yang kadang mereka seperti ini. Kita boleh nggak memaksakan mereka sama beribadahnya seperti golongan kita? Nggak boleh. Kalau mereka masih di golongan A, kita paksakan cara ibadahnya seperti golongan kita hari ini. Itu kita yang salah. Rasulullah nggak pernah memaksakan kaum Yahudi dan Nasrani untuk sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Kita hari ini nggak bisa memaksakan mereka mengikuti atur cara fikih yang kita ikuti hari ini. Justru kalau ada orang yang masih ngikut golongan A, golongan B, kok ngikutin fikih kita, itu yang salah itu ya dia orangnya. Orang keyakinan kamu di sono, kok kamu ngikutin cara di sini gimana? Kan gitu. Sebaliknya juga sama. Kita keyakinannya di sini, yang benar di sini. Ngikutin cara ibadah. Fikih dalam beribadah yang ngikutin di sini. Kalau saudara ngikutin cara-cara di luar, ya saudara itu namanya salah. Orang yakinnya di sini, kenapa ikutin di luar? Begitupun sebaliknya, orang yang masih ngikut golongan di luar, kok ngikutin cara ibadah di... Lah makanya dakwah itu sampai orang tuh, ya saya ngikut golongan ini. Kalau sudah ngikut baru, sampaikan cara dalam beribadah yang benar, cara beribadah yang baik itu seperti apa. Jadi jangan sampai memaksakan kaum lainnya, golongan lainnya sebagaimana yang kita yakini hari ini. Hari ini banyak orang berdakwah
itu memaksakan fikih golongan dia kepada golongan lainnya. Akhirnya perpecahan, perselisihan terjadi. Orang setiap golongan tahu, setiap golongan itu ada ulamanya. Kalau kamu di golongan A yang ngikutin ulama A, kalau kamu di golongan B yang ngikutin ulama B. Kita berdakwah sampai mereka mau ngikut ke sini lah, baru di sini kamu ikut golongan ini. Itulah bentuk toleransi. Jangan memaksakan. Di penutup kajian ini saya akan mengutip pada 2 hadis. Jadi hati-hati intinya, munculnya suatu kaum yang menyerupai kaum Khawarij, yang lebih mengutamakan baiknya dalam beribadah tetapi ibadahnya tidak melahirkan akhlak mulia, tetapi melahirkan karakter iblis yang takabur dan menyombongkan diri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 283, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang masih muda, akal mereka bodoh. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia atau perkataan Rasulullah. Sedikit-sedikit sunnah. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan, mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hati-hati. Dia menyerupai kaum Khawarij. Terus yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, akan tumbuh para pemuda yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali kelompok dari mereka muncul, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap kali kelompok dari mereka keluar, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Lebih dari 20 kali hingga Dajjal keluar di dalam kelompok terakhir. Jadi pada akhirnya, orang-orang ini akan menjadi pengikut Dajjal. Karena apa? Banyak hal. Suatu saat kita akan bahas tentang hadis-hadis tersebut. Jadi kesimpulan dari kajian jalan yang lurus itu bukan jalan yang direkayasa oleh manusia, tapi semua atas kehendak Allah, semua atas qadarullah, di mana kita pasrahkan diri dan hari ini kita benar-benar tawadu kepada Allah, menerima dengan takdir yang Allah tetapkan hari ini, di mana umat terpecah belah. Kita pun sebagai muslim lebih fokus dalam beribadah, lebih fokus dalam membentuk akhlak diri, mensucikan diri. Karena ketika tidak terimaan kita dengan kelompok-kelompok lain, sama dengan kita tidak terima dengan Allah yang telah mentakdirkan umat terpecah belah seperti hari ini. Demikian tadi, jika ada salah kata dari pribadi saya, benar Allah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.